warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah siapkah belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, kita lanjutkan dengan pengisian absen terlebih dahulu ya. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia. Di sini ada yang udah tahu belum apa saja tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia? Nah, benar sekali. Tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang materi model integrasi pendidikan anti korupsi. Desa merupakan gabungan dari beberapa dusun. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan badan pemerintahan desa atau BPD. Desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa RW. Pemerintahan kelurahan terdiri atas lurah dan dewan kelurahan. Nah, selanjutnya pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, calon kepala desa disyaratkan harus merupakan penduduk desa yang bersangkutan, yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk dari desa yang bersangkutan, yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Di dalam memilih kepala desa ini, para pemilih memperhatikan kemampuan calon yang dipilih, serta keberpihakannya kepada rakyat atau warga desa. Jangan hendaknya memilih kepala desa didasarkan pada iming-iming uang atau politik uang. Jika ini terjadi, maka bisa jadi kepala desa yang terpilih karena menggunakan politik uang. Maka kemungkinan besar beliau akan memikirkan untuk kepentingannya sendiri dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat secara umum. Jika kepala desa dipilih berdasarkan atas kemampuan dan tidak menggunakan politik uang, maka dia pasti akan memikirkan kemajuan desa serta kesejahteraan warganya, yaitu jujur, tanggung jawab. Ia pun akan bekerja secara ikhlas demi kemajuan desa dan warga desanya. Dia pasti akan memenuhi janji-janjinya ketika kampanye, yaitu komitmen, konsekuen, kerja keras, kebersamaan. Selain itu, kepala desa yang dipilih karena kemampuannya di dalam menjalankan tugasnya tentu akan bekerja secara disiplin, jujur. Dia juga akan berlaku secara adil serta berani mengambil resiko demi kepentingan desa dan warga desanya. Sudah barang tentu kepala desa yang dipilih dengan cara tersebut pasti akan memperdulikan kemajuan desa dan warga desanya. Nah, selanjutnya tingkatan pemerintahan yang paling kecil. Misalnya, pemerintahan terendah ada pada desa atau kelurahan. Lalu beberapa desa atau kelurahan digabungkan ke dalam suatu kecamatan. Lalu beberapa kecamatan digabungkan ke dalam kota atau kabupaten, dan seterusnya begitu. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan satu persatu apa pengertian dari desa, kelurahan, kecamatan. Yang pertama,
Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Selanjutnya, kelurahan. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif. Pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan atau merupakan kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah, kabupaten, atau kota yang dipimpin oleh camat. Nah, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Jika belum mengerti, dipersilahkan untuk bertanya kepada Ibu. Oke. Jadi pertanyaannya yaitu mengapa kepala desa dipilih oleh warga, sedangkan lurah diangkat oleh bupati atau wali kota. Oke anak-anak, di sini Ibu akan jelaskan pertanyaan dari teman kita. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala desa bukan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Karenanya, ia digaji dari uang kas desa. Sementara kelurahan merupakan lembaga pemerintahan setingkat desa yang sudah lebih maju secara ekonomi maupun dalam hal fasilitas umum. Lurah diangkat oleh bupati atau wali kota karena merupakan PNS. Nah, anak-anak, selanjutnya ada yang ingin dipertanyakan? Jika belum mengerti, dipersilakan untuk bertanya. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana supaya desa atau kelurahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu akan jelaskan pertanyaan dari teman kita tadi. Agar desa atau kelurahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, pentingnya untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, setiap jabatan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten. Lalu, supaya bisa berjalan efektif, perlu dilakukan pembagian tugas dalam sebuah struktur resmi. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Sudah paham semua kan? Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan kesimpulan dari materi kita. Indonesia merupakan negara dalam bentuk republik yang pemerintahannya tersusun rapi, dari mulai tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain pemerintahan pusat, terdapat juga pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Semua kebijakan pemerintahan diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak saling tumpah tindih. Lalu tingkat pemerintahan manakah yang paling terendah di Indonesia? Jawabannya adalah desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya. Kesatuan masyarakat hukumnya mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Demikianlah apa yang Ibu bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita sambung pekan depan ya. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.